Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari berdoa saat teduh dimulai. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Hehe nama au, lau mendapat todamang, donok kumatu ibana aleyamang, nomor dosa doa tu banwagi jang nang dopakoh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini menggambarkan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang menyesali kesalahannya. Ada banyak orang Kristen tidak merasa dirinya masuk kategori anak yang hilang. Sebab menurut mereka, anak yang hilang adalah mereka yang meninggalkan gereja dan hidup dalam hingar-bingar duniawi. Selama masih pergi ke gereja, terlibat dalam pelayanan, dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kita berpikir kita hidup dalam pertobatan dan tidak masuk kategori anak yang hilang. Benarkah? Sesungguhnya pertobatan yang Tuhan kehendaki lebih dari itu, yaitu kita sungguh-sungguh memberi diri hidup dalam penguasaan Tuhan dan kendali Roh Kudus sepenuhnya. Selama masih hidup menurut kehendak diri sendiri, kita tergolong sebagai anak yang hilang. Ciri nyata anak yang hilang atau terhilang adalah hidup dalam kendali diri sendiri. Mereka menggunakan waktu, tenaga, uang, dan apa yang dimiliki sesuka hati untuk kepentingan diri sendiri dan menurut selera sendiri, bukan menurut kehendak Tuhan. Pertobatan adalah kesediaan datang kepada Bapa dan bersedia hidup dalam kekuasaan atau dominasi Bapa. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Pernyataan ini merupakan penyesalan yang sangat mendalam akan kesalahan. Tidak ada kata terlambat untuk menyesali, mengaku kesalahan dan bertobat dari setiap tindakan dan perbuatan kita terhadap sesama dan terhadap Tuhan. Sudah banyak nasihat, teguran, dan hikmat dari firman Tuhan sebelum kita jatuh ke dalam jurang kehancuran. Marilah kita melakukan firman-Nya. Meskipun kita telah jauh dari kebenaran firman Tuhan, bertobatlah. Datanglah kepada Tuhan, sebab Dia menantikan kedatanganmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau Tuhan, di mana Tuhan selalu senantiasa bersama-sama dengan kami, jagai kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, hingga kami boleh menikmati hari yang baru, hari yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami melakukan aktivitas kami sehariannya satu hari ini. Bapa yang baik, oleh karena belas kasihan-Mu terhadap kehidupan kami, Engkau layakkan kami kembali
untuk tetap hidup menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sadar Tuhan bahwa kami adalah orang yang lemah, orang yang selalu memiliki kekurangan, kesilapan, kesalahan. Terlebih di dalam melaksanakan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terkadang kami hanya sebagai penikmat di dalam anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Kami tidak mampu untuk menunjukkan bahwa semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami adalah merupakan anugerah yang besar yang ingin kami tunjukkan dan hidupi di dalam setiap kehidupan kami terhadap semua ciptaan Tuhan, terlebih kepada sesama kami. Namun kami egois. Kami terkadang hanya memakai pikiran kami, kehendak kami, keinginan daripada hidup daging kami, sehingga kami lupa akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Layaknya kami orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sepantasnya terhukum oleh karena kesalahan, kesilapan, dan dosa kami. Tetapi Tuhan berkenan memaafkan kami dan menerima kami dan memberikan kami kehidupan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kiranya ampunkan kami dari semua kesalahan dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan, seluruh saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan hidupnya oleh karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang menjadi dokter bagi kehidupan mereka. Tuhan berkati para dokter medis. Tuhan berkati juga obat, makanan yang mereka makan. Semua itu biarlah menjadi perpanjangan kasih Tuhan untuk kesembuhan mereka lewat penyakit mereka, sehingga mereka kembali beraktivitas seperti biasanya di tengah-tengah keluarga, pekerjaannya, dan terlebih di hadapan Tuhan lewat persekutuan gereja. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang terbeban oleh karena ekonomi, oleh karena pendidikan, oleh karena pekerjaan, oleh karena pergumulan di tengah-tengah keluarga, oleh karena sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan banyak hal lain Tuhan, termasuk di dalam anak-anak Tuhan yang belum mendapatkan jodoh mereka untuk menjadi pendamping hidup, dan juga keluarga yang belum mendapatkan berkat Tuhan lewat keturunan. Tuhan, kasihani kami, wujudkan permohonan kami, wujudkan permohonan daripada saudara-saudara kami yang selalu di dalam tunduk kepada Tuhan, berdoa memohon, lipat tangannya untuk pengharapan yang mereka inginkan untuk Tuhan wujudkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa yang baik, wujudkan semua impian kami Tuhan, lewat berkat kasih Tuhan, sesuai dengan waktu yang Tuhan inginkan dan Tuhan janjikan kepada kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap ada dan berada di tengah-tengah kehidupan kami, untuk selalu bersama kami, menuntun kami, menopang kami, dan mengarahkan kehidupan kami kepada kehidupan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kepadamu kami serahkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan raga kami sekalipun. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih karunia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita semuanya. Amin.